Banyak keluarga yang tampaknya baik-baik saja, tetapi terasa hambar. Tetapi hubungan itu terasa kosong. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena level pernikahannya tidak meningkat. Ada 4 level pernikahan. 1 level bersetubuh, 2 level bersenyawa, 3 level bersejiwa, 4 level bersuruhani. Sampai di manakah level pernikahan Anda? Kita akan bahas di podcast ini, ikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita semua ya mungkin. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang level cinta. Level cinta. Level cinta. Nah, kenapa ya banyak hubungan itu awalnya itu hangat, bahkan terasa sangat dalam. Tapi lama-kelamaan itu menjadi hambar. Padahal itu tidak ada perselingkuhan, tidak ada masalah besar, tapi rasanya kosong seperti itu. Itu kenapa ya, Mbak? Ya, karena sebenarnya menikah ya, kita bahas pernikahan ya. Cinta dalam hal ini bahas yang sudah nikah aja. Bahas yang sudah nikah. Jadi ini kita nanti akan membahas 4 level pernikahan ya, Kak. Nah, tadi yang kami tanyakan mengapa pernikahan itu kadang-kadang awalnya hangat ya. Terus ya pertama begitu dekat, tapi lama-lama terasa hambar. Hambar itu ya bosen lah gitu. Padahal memang nggak ada masalah. Mungkin ekonominya baik-baik saja mungkin ya. Atau pasangannya ya baik-baik saja juga. Tetapi kok kosong gitu. Ya, karena sebenarnya pernikahan itu ada 4 level. Nah, yang hambar semacam itu berhenti di 1 level. Karena dia berhenti di 1 level, dia nggak naik level, akhirnya ya kayak orang ini makan hal yang sama terus kan. Ya, jadi makan hal yang sama sehingga pada akhirnya pernikahan itu dirasakan seperti semacam orang makan. Maksudnya semacam orang makan itu ya ono bosene. Nah, sehingga nanti kita akan bahas tentang bagaimana meningkatkan level pernikahan kita. Karena sebenarnya pernikahan itu kan kalau gayanya orang-orang kan ngomong pernikahan itu ibadah terpanjang. Nah, iya kan saya sering lihat orangnya dan itu memang betul ya. Memang pernikahan itu kan ibadah terpanjang. Dan sebenarnya pernikahan itu adalah langkah kita menuju Allah sebenarnya. Jadi saya menyebut itu pernikahan itu sebenarnya ada tiga tujuan, Kak. Ya, yang pertama pernikahan itu rekreasi, gue seneng-seneng. Rekreasi. Iya, rekreasi. Yang kedua pernikahan itu prokreasi. Prokreasi itu membuat anak maksudnya. Untuk create ya, jadi keturunan. Nah, yang ketiga itu spiritualisasi sebenarnya. Fungsi pernikahan yang ketiga itu spiritualisasi, artinya pernikahan itu sebenarnya jalan menuju tangga-tangga spiritual sebenarnya. Pernikahan itu. Nah, yang 2 ini mungkin nanti hilang nggak? Tapi yang 1 nggak boleh hilang. Jadi kalau rekreasinya ya itu bisa hilang memang. Ya misalnya orang sudah menikah selama 50 tahun, sudah usia 70 tahun, 80 tahun. Tentu rekreasi di seksualnya kan sudah enggak. Prokreasi apalagi kan juga enggak ya. Prokreasinya ya sudah enggak. Tetapi yang spiritualisasi ini harus ada terus kalau yang ini. Ya, jadi pernikahan itu 3 itu ya Kak ya. Tujuan orang menikah itu 1 rekreasi, memang gue seneng-seneng. Artinya secara lebih sempit hubungan seksual itu ya hanya untuk senang gitu. Yang kedua prokreasi memang untuk melanjutkan DNA yaitu keturunan ya. Lalu yang ketiga ini yang nggak boleh ditawar ini spiritualisasi. Nah, kalau orang hanya terjebak pada tujuan prokreasi dan rekreasi, ya nanti akan ada itu yang kami bilang, akan ada kehambaran, ada rasa kosong gitu. Jadi nanti kita akan bahas itu Kak ya, kenapa orang kok
pernikahan kok terasa hambar dan kosong karena dia berhenti di satu level. Dia tidak naik ke level-level berikutnya, di mana kita akan menjelaskan bahwa pernikahan itu ada 4 level kan. Oh, apa aja? Nah, pertama, pernikahan itu bersetubuh. Level pertama itu level bersetubuh. Level yang kedua bersenyawa. Nah, level yang ketiga bersejiwa. Level yang keempat berseruhani. Nah, jadi 4 ini ya. Yang mungkin yang keempat itu yang tujuan spiritualnya. Iya, dan sebenarnya bersetubuh, bersenyawa, bersejiwa itu menujunya ke spiritualisasi, ke berseruhan itu kan. Oke. Tujuannya ke sana sebenarnya. Jadi kalau nanti orang itu bersetubuh, dia tahu visi bersetubuh. Bukan hanya rekreasi gitu. Tapi visi bersetubuh itu apa sih gitu. Nanti dia sebenarnya bersetubuh pun sebenarnya dia sedang menuju spiritualisasi, sedang menuju berseruhani. Jadi ini kayak tangga gitu loh kan. Ya kayak tangga. Ya nanti kalau kami menikah atau Mas Jair, Mas Fatih menikah, itu kan awalnya ya begitu. Kan yang asik di situnya sebenarnya, yang di level 1 ini. Nah, bersetubuh sekarang kita maknani bersetubuh ya kan. Maknanya bersetubuh itu apa? Bersetubuh. Satu tubuh. Nah, satu tubuh itu di dalam simbol terbesarnya ya bersenggama. Bersenggama itu kan terhubung, dan itu merupakan kalau dari sisi energi fisika itu kekuatan tertinggi, kenikmatan tertinggi dalam hal fisik itu, yaitu bersetubuh ini. Dan ini nggak usah diajari kalau ini, karena ini bersetubuh itu bawaan lahir atau ya manusia itu memang bawaannya begitu, semua hewan bahkan. Bukan hewan, semua makhluk hidup ya begitu. Dorongan itu. Ya, dorongan naluriah lah. Naluriah yang nggak perlu diajari, nggak perlu disuruh lah gitu. Itu orang udah bisa. Nah, tetapi kita harus tahu makna dari itu semua. Ya, dari bersetubuh itu sebenarnya adalah langkah awal menuju berseruhani. Jadi kalau di zikir nafas itu ada zikir nafas jasadiyah. Kalau di dalam pernikahan itu ada zikir bersetubuh itu. Jasadiyah itu kan jasad ya, jasad. Bersetubuh itu ya tubuh ya jasad. Ya artinya di samping kita itu ikhtiar atau riyadhah, zikir nafas, riyadhah, baca Quran macam-macam. Jangan lupa bahwa pernikahan itu separuh agama, iya kan? Kan ada dalilnya begitu kan, bahwa an-nikahu itu nisfuddin. An-nikah nisfuddin. Nikah itu bagian atau separuhnya agama. Karena memang pernikahan itu ya sebenarnya agama. Pernikahan itu ya menuju Allah sebenarnya. Spiritualisasi itu. Nah, jadi jangan berhenti nanti di situ. Jangan berhenti di bersetubuh. Kalau bersetubuh saya kira hampir 100% orang pernikahan sudah mengalami ya. Level ini mengalami. Tapi kalau teman-teman berhenti di bersetubuh, efeknya tadi akan ada kebosanan. Seenak apapun bersetubuh. Dan mungkin kalau bosan nyari yang lainnya. Nah, nanti begitu. Jadi mengapa ada perselingkuhan? Mengapa ada atau sebut saja pengkhianatan ya, begitu ya. Padahal nggak ada masalah gitu. Saya berani bilang begini Kak. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya terjadinya perselingkuhan itu karena belum berada di level spiritualisasi itu. Jadi kalau levelnya masih di bawah itu masih mungkin selingkuh. Jadi kalau orang berada di level bersetubuh, wah selingkuhnya besar sekali itu. Karena sifat keinginan fisik itu, wah dapat ini ingin yang lain. Jadi itu tidak dipengaruhi oleh cantik tampannya suami istri ya. Iya, kalau itu nggak dipengaruhi. Kalau di level bersetubuh ya. Karena secantik apapun atau setampan apapun pasangannya, lama-lama bosen. Iya. Di level itu bosen. Ya seperti kita makan Kak. Coba kami makan makanan yang paling enak sekalipun. Misalnya ya disebut makan nasi padang paling enak itu di sini. Tapi terus. Nanti kami itu akan mikir, coba lah nasi padang yang lainnya ada yang kata orang nggak enak itu. Nanti begitu Kak. Makanya terjadinya perselingkuhan itu nggak tergantung kalau cantik istrinya nanti nggak berselingkuh, kalau tampan suaminya nggak berselingkuh, atau kalau suaminya kaya nggak berselingkuh, nggak jaminan ya sama sekali nggak jaminan kalau di level itu memang sama sekali, karena sifatnya itu bukan sifat yang lebih istiqomah di dalam di tubuh itu sifatnya sangat fluktuatif Kak. Maksudnya fluktuatif itu gampang bosen gitu loh Kak. Gampang bosen.
Ya karena orang itu pikiran di dalam keinginan biologis kita itu pengen mencoba sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kami makan enak terus itu lama-lama pengen makan yang nggak enak juga sebenarnya. Maksudnya nggak enak menurut orang gitu. Wah, kami makan enak terus misalnya. Wah, makan atau sebut saja misalnya kami itu seneng sate tapi suruh sate terus. Lama-lama pengen nggak sate kan? Iya, bos. Iya kan? Ya itu sudah sifat. Nah, makanya ketika seseorang itu berhenti di bersetubuh, maka di tahap ini akan ada kebosanan dan kemungkinan berselingkuhnya sangat besar. Ya, saya bilang sangat ya. Sangat besar jika kita berhenti di sini, berhenti di level bersetubuh ini. Maka harus naik level. Nah, lebih tinggi dari bersetubuh itu bersenyawa. Senyawa. Nah, kalau tadi tubuh yang sama, sekarang nyawa yang sama. Tadi tubuh masih fisik banget gitu. Masih fisik banget. Mengapa mungkin teman-teman kok Pak Mustamir kok membuat level-level seperti itu? Sebenarnya level kemanusiaan kita sih. Misalnya manusia itu kan terdiri dari tubuh, lalu energi atau nyawa, lalu nanti kolbu atau psikis, lalu roh kan gitu. Lihat nikah ya sama. Satu level bersetubuh, level fisik. Dua level energi, bersenyawa. Nyawa itu maksudnya energi. Jadi jangan dimaknani nyawa itu nyawa malaikat Israel mencabut nyawa orangnya meninggal. Enggak, nyawa itu energi atau chi. Kalau orang Jawa nyebutnya nyowo. Lah di situ kalau orang Jawa nyebut suami atau istri itu sigaraning nyowo. Sigaraning nyawa itu iya garwa itu kan sigaraning nyawa, jadi satu nyawa yang sama. Nah, bagaimana ini nyawa yang sama biar kita satu C? Ini gini Kak cirinya Kak. Saya masuk rumah nih, saya nyari istri saya. Nah, saya biasanya kalau pulang ke rumah mesti nanya anak, Bunda mana? Mesti gitu, mesti itu jawab pertanyaan pertama saya ya. Bunda mana? Terus anak saya bilang lagi masak. Saya nggak harus ketemu Bunda. Nggak harus ketemu, cuma saya lihat, oh dia masak gitu. Nah ketika begitu hati sudah tenang, padahal nggak ngobrol itu. Oh iya. Ya nyun sewu, nggak ngobrol, nggak nyentuh, nggak apa. Tetapi ketika lihat dia di situ sudah tenang. Nah itu nyawa kan. Oh kayak perasaan tenang. Ya perasaan tenang yang tidak dimunculkan oleh sentuhan fisik. Nggak harus menyentuh gitu loh. Pokoknya oh iya gitu. Terhubungi energi tadi. Hubungan yang menghubungkan itu energi kalau itu. Jadi kalau kamu misalnya pulang ke rumah, ada bapak di rumah ya, bapak ibu mana? Ibu neng sawah atau udah kami tahu gitu aja udah cukup. Atau ibu di belakang, kami nggak harus segera bertemu memeluk, nggak harus. Ya itu juga boleh tentu. Tetapi nggak harus, sudah tahu begitu aja sudah. Nah jadi itu saya gambarkan fenomenanya ya. Nah kalau fenomena bersetubuh kan jelas ya, hubungan tubuh yang menyatu. Kalau yang bersenyawa itu hubungan nyawa yang menyatu. Ya, jadi hubungannya itu tidak harus tubuh. Jadi misalnya saya di kamar, ya istri saya tidur, saya mungkin sedang membaca atau sedang apa, kan nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak mendekat, tapi memang saya sedang melakukan sesuatu, istri saya sedang sama anak di situ. Tetapi di situ aja udah tenang. Jadi nggak harus ketemu. Nggak harus ketemu. Nah, orang kalau bersenyawa itu sebenarnya tidak terikat oleh persetubuhan, Kak. Nah, ini yang jadi nyun sewu saya cerita ya. Dulu saya itu pernah diajari guru saya. Sekali-kali itu poso bersetubuh. Nah, ada guru saya pernah cerita, pernah puasa bersetubuh itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saya pernah berbulan-bulan lah puasa begitu, kan. Bukan hanya pernah sih, sering. Nah, tetapi ternyata kenikmatannya tidak kalah dengan kenikmatan bersetubuh. Nah, itu nggak kalah. Jadi kalau bersetubuh di puncaknya itu puncak persetubuhan atau orang mengalami puncak persetubuhan lah, kenikmatan tertinggi. Klimaks gitu. Ya, klimaks. Jadi klimaks tertinggi itu di dalam persetubuhan itu kenikmatannya dilampaui oleh kenikmatan persetubuhan secara chi itu, secara nyawa kan. Oh bisa seperti itu. Bisa. Ya makanya ini nanti kalau sudah di sini ini sudah kalau tadi di level bersetubuh perselingkuhannya besar karena tingkat bosannya besar. Ya, tingkat kebosanannya besar kan. Dan kenikmatannya hanya satu yang bisa
bukan hanya ya, bisa dilampaui oleh kenikmatan bersenyawa, bukan bersetubuh. Bersenyawa, dan itu nikmat. Nah, jadi sekarang pertanyaannya begini Kak, lah terus caranya bersenyawa gimana? Selalu pertanyaan kan selalu teknis ya. Kalau bersetubuh kan nggak usah diajarin. Nah, kalau bersenyawa itu cara paling sederhana Kak. Ini tipsnya ya. Tip paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan, sering-seringlah bernafas bersama. Bernafas bersama. Nah, napas itu kan pembawa chi, pembawa energi. Makanya kalau dalam ilmu pengobatan timur Kak, napas itu chi. Nafas bersama maksudnya ya napas bareng gitu. Frekuensinya bareng. Oh, frekuensinya. Ya kalau misalnya ini contoh ya, tak kasih tips saya lah. Misalnya istri saya tidur di sebelah saya ya, tidur. Saya memeluk, misalnya saya peluk dari dia menghadap ke sana, saya peluk gitu. Dari belakang saya bisa merasakan nafasnya istri. Nah, saya nafas bareng aja sama istri saya. Oh, kayak menyamakan frekuensinya. Nyamakan frekuensi. Okay. Itu iya memang nyamakan frekuensi. Jadi bersenyawa itu bisa bisa dilakukan ya, bisa diriadoi dengan cara, bisa dilatih dengan cara bernafas bersama. Nah, makanya kalau orang sering-sering napas bareng, nanti lama-lama bersenyawa, bersetubuh nanti sekunder Kak. Oh, okay. Bersetubuh itu nanti sekunder, jadi nggak yang paling penting. Saya tuh sering ya, pasien-pasien di Gria Sehat nih Kak Amin. Ada orang umur 70 tahun, itu minta agar masih bisa bersetubuh seperti waktu muda. 70 tahun ya? 70 tahun, lah ini nggak melampaui kalau ini. Wah repot ini kalau gini, ini bukan salah, bukan dosa loh Kak ya. Saya nggak ngomong dosa, tetapi stagnan, itu stuck berarti. Pernikahannya stuck berarti. Hanya di level bersetubuh itu. Dia belum bisa mengalami puncak kenikmatannya bersenyawa. Dia hanya mengalami puncak kenikmatan bersetubuh. Tetapi belum mengalami puncak kenikmatan bersenyawa. Padahal puncak kenikmatan bersenyawa jauh lebih nikmat daripada puncak kenikmatan bersetubuh. Nah itu. Jadi itu tekniknya satu ya, ini tak ajari nih. Bagaimana cara kita bersenyawa dengan istri atau suami kita? Satu, sering-seringlah bernafas bersama. Nah, kalau bisa nafas bareng malah enak sih Kak. Maksudnya nafas bareng sengaja gitu. Sengaja itu misalnya, saya kan pakai aplikasi pitch breathing yang sering saya pakai kalau tutorial tuh ngung gitu ya. Saya sering kalau di kamar, ya istri saya sedang di mana, mungkin sambil nulis sedang dulang anak itu, dulang itu, menyuapi anak, saya sambil di dalam kamar gitu. Kan dia dengar suara ngung kan suaranya. Otomatis dia nafasnya bareng nggak sama saya itu. Maksudnya bareng itu nggak harus satu duduk sebelahan gitu enggak. Jadi disetel aja itu aplikasinya ngung gitu aja. Nah, itu ya cara satu. Cara dua dengan tadi yang saya sebut. Saya memeluk istri saya waktu dia tidur, sambil saya rasakan denyut nafasnya, lalu tak barengi. Umpamanya berarti tadi yang disamakan apanya? Kalau pasangannya LDR-an video call-an terus mari kita. Ya boleh, boleh aja. Ya bagus kan bisa pakai ini suara itu. Ya ini kan masih di tataran energi, belum ke ruh. Kalau ruh nanti non lokal. Kalau sudah ruh itu mau LDR mau LDR kan apa? Kalau beda alam aja bisa, Pak. Sudah meninggal aja sudah masih bisa. Sudah meninggal aja itu kenikmatan bersetubuhnya dilampaui semua. Nah, makanya ini sebenarnya Nyun Sewu ini ilmu aneh ini. Ilmu aneh, ilmu istimewa, ilmu tingkat tinggi ini. Ini baru pertama kali saya ajarin ya. Iya kan? Baru saya ajarin kayak gini. Sebenarnya ini menjadi riadoh, termasuk riadoh terpenting di samping zikir nafas ya. Sebenarnya loh ini. Nah, cuma kan ini kan maksudnya yang menikah sudah menikah. Nah, yang belum menikah ya sabar dulu kan gitu. Poso dulu. Jadi tekniknya satu dengan teknik aplikasi tadi ngung ya. Sama ya. Yang kedua dengan memeluk tadi. Memeluk kalau tidur suami istri atau suami kita peluk untuk merasakan denyut nafasnya itu. Menyamakan frekuensi nafasnya sambil nafas. Ya minimal 3 menit lah. Saya sering menggunakan 3 menit Kak, karena 3 menit itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang rileks 3 menit itu menghasilkan perubahan biologis. Makanya saya sering, kalau teman-teman nanya 3 menit itu dasarnya apa gitu. Ya kan sering orang dengan tingkat ingin tahuannya tinggi kan begitu. Nah itu ya Kak ya. Nah sekarang cara ketiga ini cara terbaik ini.
Nah, cara pertama nyetel aplikasi biar Iya. bareng, atau kalau jauh-jauh ya tadi menurut kami, wah nyetel bareng ya nafas bareng gitu. Yang kedua dipeluk. Ya, dipeluk lalu rasakan nafasnya. Yang ketiga ini paling bagus. Membaca Al-Qur'an atau membaca sholawat bareng. Oh, itu kenapa bisa? Karena nanti nafasnya mesti bareng, Kak. Iya ya, kan itu. Misalnya saya sama istri ya. Dia sambil ngapain gitu. Terus saya nyanyi, saya bersolawat. Salatullah Salamullah. Nah, istri saya kan ngikutin kan. Iya. Ala toha Rasulillah. Nah, kan bareng. Nah, berarti nafasnya bareng gak, Kak? Bareng. Nah, nafasnya mesti bareng. Dan ini disertai dengan energi cinta dari sholawat. Oh, lebih Iya. bagus itu. Oh, double ya. Oh, double. Kalau ini nanti double ini. Ini sebenarnya juga teknik yang ketiga nanti. Ah. Nah, tapi yang ini waktunya, nah ini biar teman-teman nggak penasaran. Iya. Nah, kasih tahu dulu tekniknya. Jadi, atau membaca Quran bareng, Kak. Baca Al-Quran bareng, misalnya bareng-bareng baca Yasin. Dan bareng itu bareng, bukan hanya tuh bareng loh. Bukan hanya satu lokasi, satu tempat, lalu masing-masing membaca. Membacanya bareng. Bareng ya, bareng itu Yasin bareng. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Nah, kita kebanyakan kan nggak bareng, kebanyakan dia baca sendiri, saya baca sendiri, walaupun di tempat yang sama. Itu sudah bagus, sudah saling memvibrasi, tetapi nafasnya nggak sefrekuensi. Paling bagus kalau nafasnya sefrekuensi. Berdendang atau bersolawat bareng. Ya, pilih sesuatu yang punya afirmasi positif ya. Ya. Karena mesti ada yang nanya, kalau campur sarinan bareng, ya bisa juga. Itu bisa, cuma afirmasinya kalau belum tentu positif kan. Nah, kalau sholawat kan mesti positif, karena di dalam sholawat lalu muncul Rahman Rahim, muncul cinta, kan gitu. Ya kalau gitu Ustaz, karaoke bareng ya boleh juga. Cuma nanti resikonya kan apakah afirmasinya bagus apa enggak kan. Ya kalau yang dinyanyikan lagu-lagu pengingat masa lalu yang mantan, ya kan bisa nggak bagus itu. Jadi ribut. Ya nafasnya bareng, tapi afirmasinya nggak bagus. Nah kalau sholawat afirmasinya bagus ya. Jadi misalnya bareng-bareng sholawat sholawat badar seperti sholatullah salamullah, atau bareng sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Yang bareng aja kayak nyetel HP terus istri sambil nyapu, saya sambil itu nyetel bareng. Terus kan rengeng-rengengnya bareng. Itu nanti nafasnya bareng. Nah, apalagi ngaji bareng. Satu tempat ya. Nafasnya bareng, ngajinya bareng, afirmasinya sangat positif, apalagi bareng anak-anak. Wah, bagus lagi itu. Keluarganya jadi nanti jadi keluarga itu nasihati anak itu nanti nggak perlu pakai jasad, nggak perlu pakai lisan. Gitu. Ya pakai vibrasi. Ya caranya begitu. Cuma sayangnya kan orang-orang tuh seneng ngaji di luar, tapi di rumah nggak pernah ngaji nggak pernah ngaji bareng sama keluarganya. Nah itu ya kayak jadi nanti yang 2 kita lanjutkan yang akan datang. Tapi saya ingin menyampaikan tadi bahwa pernikahan itu ada 4 level ya. Satu level bersetubuh itu rawan. Kalau berhenti di situ rawan, bukan bersetubuh jelek bukan, tapi berhenti di level bersetubuh itu rawan. Rawan mungkin nggak sampai perceraian, tapi rawan tadi yang kami nanya kosong tadi. Jadi rasanya hubungannya kok hambar itu. Nanti rawan begitu. Yang kedua ini bersenyawa. Ini sudah bagus ini. Jadi dan puncak kenikmatan bersenyawa melampaui puncak kenikmatan bersetubuh. Jadi makanya nanti misalnya LDR juga nggak masalah. Memang nggak harus. Kan bersetubuhnya sudah dilampaui gitu. Nah orang itu kadang-kadang ya cuma lihat fisiknya gitu sehingga wah nggak bisa ini kalau jauh-jauhan ya. Padahal ya nggak harus begitu. Nah saya kira begitu untuk podcast kali ini. Nanti kita lanjutkan. Dia akan datang kita lanjutkan 4 level pernikahan selanjutnya ya Kak. Ya terima kasih Kak. Ya terima kasih Pak untuk hari ini tentang level dari pernikahan ya. Mungkin untuk teman-teman bisa mempraktekkan tadi tips-tips yang untuk mencapai level bersenyawa sehingga rumah tangganya atau mungkin hubungannya ada warnanya, penuh warna gitu. Yeah. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.